Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget. Oke, 2023 sekarang kita akan review Samsung Galaxy Z Flip 3. HP lipat dari Samsung yang begitu launching tuh udah laris banget. Yaudah gak usah lama-lama lagi, yuk kita bahas. Kalau kita lihat di Tokopedia, untuk Samsung Galaxy Z Flip 3 ini dengan kondisi baru harganya sekarang udah di 9,9 jutaan untuk yang varian 128GB. Dan ini garansi resmi Senlo ya. Saran gue jangan pernah beli yang garansi inter, karena kalau misalkan amit-amit rusak itu bakal susah loh untuk dibenerinya. Lalu kalau kita cek harga secondnya, rata-rata yang jual yang varian 128GB ada di sekitar 7 jutaan. Untuk sebuah handphone lipat dengan brand Samsung, harga segini bisa gue bilang udah cukup murah. Kalau ngomongin HP-nya sendiri, Samsung Galaxy Z Flip 3 ini punya banyak banget kelebihan. Terutama buat gue pribadi adalah dari segi desainnya. Menurut gue desain dari HP ini tuh cantik banget. Ketika dilipat, keindahan dalam sebuah teknologi itu bisa kalian lihat di sini. Bentuknya jadi kecil dan bisa banget nih masuk ke kantong baju kalian atau bahkan ke pouch makeup kalian. Layar utama di Samsung Galaxy Z Flip 3 ini punya ukuran di 6,7 inch dengan panel Dynamic AMOLED 2X. Dia juga udah mendukung refresh rate di 120Hz dan udah mendukung konten HDR10+ juga. Overall untuk kualitas layar Dynamic AMOLED Samsung udah nggak perlu ditanya lagi. Dipakai streaming di Netflix pastinya udah nyaman banget. Palingan kurangnya adalah kalau misalkan kalian nonton yang angle-nya agak ke atas atau ke bawah dikit gitu, lipatannya bakal sedikit kelihatan. Menurut gue ini adalah hal yang wajar banget ya, karena teknologi HP lipat masih dalam pengembangan terus. Tapi gue yakin sih kedepannya nantinya untuk masalah lipatan di bagian tengah layarnya ini bakal udah hilang gitu. Lanjut untuk layar di bagian covernya berukuran 1,9 inch dengan resolusi di 260x512 pixel. Untuk panelnya sendiri ini udah pakai Super AMOLED ya. Nah, kelebihan di layar covernya ini adalah kita tuh bisa dengan gampang untuk cek-cek apakah ada notifikasi atau enggak. Dan kata orang kalau misalkan HP-nya dalam posisi ketutup, bikin kita tuh jadi lebih fokus kerja. Gue pikir ini cuman hoax ya, tapi ternyata setelah gue alamin ya beneran kayak gitu. Ketika dilipat gue jadi males untuk main HP-nya lagi gitu, atau ngecek-ngecek HP lagi. Karena untuk buka HP-nya tuh kita harus sedikit effort ya, kita buka dulu flipnya gitu kan, jadi kayak ribet lagi gitu, kita mesti masukin fingerprintnya. Jadi menurut gue ya kalau misalnya kita mau cek-cek HP itu agak sedikit effort. Dan karena layarnya ini mahal banget, buat orang yang apik kayak gue pasti bakal sayang kalau misalkan HP-nya ini buka tutup terus gitu. Ya meskipun kalau klaim dari Samsung HP-nya itu bisa bakal kuat dibuka tutup sampai 200.000 kali. Untuk build quality dari Z Flip 3 ini bisa gue bilang ini udah solid banget, karena udah pakai frame aluminium dan untuk back covernya udah dilapisin dengan Gorilla Glass Victus. Ini adalah Gorilla Glass yang menurut gue paling kuat sampai saat ini ya. Jadi sebenarnya kalian tuh udah nggak perlu pakai kayak anti gores lagi, dan ya paling kalian tinggal beli casing aja yang bagus. Dan sekedar informasi, untuk case yang bagus di Z Flip 3 ini ya harganya lumayan cukup mahal sih. Selanjutnya kalau kita ngomongin kamera, sebenarnya banyak juga nih fitur-fitur unik yang bikin HP ini tuh jadi tampil beda. Di bagian covernya dulu deh. Di layar yang kecil ini kita tuh bisa ambil foto dengan kamera belakang loh. Nanti ketika udah dijepret hasil fotonya bakal square kayak gini. Dan gak cuman foto aja, kita juga bisa ambil video dengan HP ketika dilipat kayak gini. Nanti hasil dari videonya juga bakal ya square juga kayak fotonya. Lanjut, kalau misalkan HP-nya dalam mode kebuka, performa kameranya baru keluar semua nih. Untuk setup kameranya emang cuma 2, tapi menurut gua ini udah lebih dari cukup. Kamera utamanya ada di 12 megapiksel f1.8 dan udah support OIS juga. Lalu kamera ultrawide-nya di 12 megapiksel f2.2. Untuk hasil fotonya di tahun 2023 bisa gue bilang masih sangat oke. Ketika dipakai foto-foto di keadaan daylight, dynamic range yang ngangkat banget, detailnya masih oke.
Overall ya untuk tone warnanya sendiri ya khas Samsung lah, lebih ke vivid dan juga vibrant, dan ini udah sangat sosmed ready. Jadi kalian tinggal post aja deh tuh, pasti hasilnya udah langsung bagus. Lanjut ke foto low light di mode auto, hasilnya masih bagus juga, detailnya masih oke, dan yang terpenting untuk noise-nya ini minim banget. Ya emang udah seharusnya HP flagship harus handal juga untuk foto di keadaan low light. Sekarang kita move ke kamera selfie-nya 10 megapiksel f2.4. Untuk hasil fotonya bisa gue bilang cukup oke. Cuman kadang hasil jepretannya tuh kurang tajam aja gitu. Sekarang kita masuk ke perekaman video. HP ini bisa rekam video sampai dengan resolusi 4K 60 fps. Untuk hasil footage-nya sendiri di 4K 60 fps secara detail dan dynamic range-nya udah oke banget. Cuman sayangnya aja hasil footage-nya sama sekali nggak stabil. Kalau kita turunin di 30 fps hasilnya jadi lebih stabil, cuman kadang masih ngerasa kayak patah-patah gitu. Saran gue sih untuk dapetin hasil footage yang stabil, kalian turunin aja resolusinya di Full HD 30 fps. Untuk kamera selfie-nya kita bisa rekam juga sampai di resolusi 4K 60 fps. Cuman ya lagi-lagi untuk hasil footage-nya ini nggak stabil loh. Padahal secara detail dan dynamic range-nya juga udah bagus loh. Kalau mau stabil ya lagi-lagi turunin aja resolusinya di Full HD 30 fps. Enaknya HP Samsung tuh kalau kita rekam video kita bisa pindah-pindah di semua lensanya, mulai dari lensa bagian depan dan juga kedua lensa di bagian belakang. Karena ini HP flagship, fitur-fitur flagship khas Samsung ada semua di sini. Mulai wireless charging, reverse wireless charging, NFC, dan yang terpenting udah ada sertifikat IP68. Jadi kalau misalkan amit-amit kecebur, HP kita tuh bakal lebih aman. Lanjut ke bagian audio juga cukup spesial nih, karena di bagian audionya juga udah di tuning sama EKG. Untuk hasil dari speakernya menurut gua ini juga udah di atas rata-rata. Jadi overall untuk suaranya ini udah bagus. Terakhir kalau kita bahas soal performance, Snapdragon 888 ini masih jadi salah satu prosesor Snapdragon yang powerful banget. Dipakai multitasking smooth dan lancar. Lalu kalau dipakai main game berat juga sebenarnya lancar juga. Tapi ya emang Snapdragon 888 ini berasa cukup panas yang pada akhirnya nanti bakal bikin HP itu tuh jadi throttling dan nge-lag. Jadi saran gue mending kalau misalkan HP secantik ini ya jangan dipakai untuk main game yang berat-berat juga gitu. Karena dari segi layar juga emang gue rasa ini nggak bisa kita pakai untuk kayak kasar-kasar gitu loh. Kalau ngomongin soal baterai ya ini emang berasa boros banget sih. Baterainya dengan kapasitas cuma di 3300 mAh dipadukan dengan prosesor flagship Snapdragon 888 itu kalau gue pakai cukup intens ya HP-nya. Baterainya pun nggak pernah bisa bertahan seharian. Tapi ketika gue jarang pakai HP-nya, paling cuma ngecek sosmed sekali-kali aja, ya baterainya ini cukup panjang lah, bisa bertahan 2 hari dengan screen on time di 6 jaman. Lalu hal yang bikin kurang HP ini juga nggak support untuk fast charging Samsung yang 25 watt, melainkan cuma support di 15 watt aja. Dari dulu sampai dengan sekarang gue selalu suka dengan custom UI dari Samsung yaitu One UI. Karena Samsung tuh bener-bener ngedevelop UI-nya dengan sangat baik. Punya konsep yang brilian dan salah satunya adalah fitur Flex Mode di Samsung Z Flip 3 ini. Jadi ketika HP-nya ditekuk setengah maka tampilan layarnya akan terbagi jadi 2. Contohnya adalah ketika kalian lagi buka aplikasi kamera. Nah kalau di aplikasi YouTube Flex Mode ini nantinya di layar bagian atasnya akan nampilin video yang kalian putar. Dan di bagian bawahnya bisa scroll-scroll untuk komen-komennya.
Untuk flash mode ini juga kita bisa gunain di aplikasi lainnya ya. Kalian bisa atur manual juga. Oke, palingan segitu aja review gua di Samsung Galaxy Z Flip 3 ini. Menurut gua HP Z Flip 3 ini sekarang untuk harga barunya udah sangat-sangat worth it buat kalian yang baru mau coba Samsung Z Flip series gitu. Ya ini menurut gua dengan spesifikasinya dan kameranya segala macam ini menurut gua udah oke banget dengan harganya yang sekarang gitu. Kalau kalian suka konten-konten gue, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Gue Ten dari Sumber Gadget, pamit.